Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang ditulis dan dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam kesempatan malam ini insyaallah akan kita lanjutkan hadis yang ke-360, yaitu wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman thumma yajlis thumma yaqumu fayakhtubu qa'iman faman anba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau duduk. Kemudian beliau berdiri lagi. Lalu beliau berkhutbah untuk khutbah yang kedua dalam keadaan berdiri. Faman amba'aka, siapa yang memberitahumu annahu kana yakhutubu jalisan, bahwa beliau khutbahnya duduk, faqad kadzaba, maka dia telah bohong. Akhrajahu Muslim. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, khutbah Jumat itu adalah syiar. Ya, syiar yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kaum muslimin. Jadi pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya besar dalam kehidupan kaum muslimin karena di dalamnya berisi nasihat, ya, peringatan, tausiah, ya, yang dihadiri oleh anak muda, orang tua, dan mereka mendengarkan khutbah dan juga belajar tentang agama. Jadi di dalam hadis ini Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salat Jumat itu dia lihat Nabi khutbahnya berdiri di atas mimbar. Kemudian setelah itu beliau duduk setelah khutbah yang pertama. Dan duduknya itu tidak lama. Ya. Nanti akan dibahas berapa lama sih duduk di antara dua khutbah itu. Ya. Apakah boleh 1 jam? Itu. Kalau 1 jam kelamaan, Pak. Nah, setelah duduk kemudian beliau berdiri. Lalu melanjutkan khutbah lagi. Nah, kemudian Jabir radhiyallahu anhu ya berkata, "Faman amba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba." Siapa yang memberitahumu bahwa beliau khutbahnya itu duduk, maka beliau telah keliru. Sebenarnya maknanya kadzaba di sini maknanya keliru, bukan bohong, ya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang mau kita bahas ini adalah masalah berdiri pada saat khutbah, ya. Sebenarnya khutbah Jumat itu berapa khutbah dia? Apakah 1 khutbah atau 2 khutbah? Nah, itu. Jadi apakah dia 1 khutbah ya yang dipisah oleh
duduk yang sebentar. Jadi sebenarnya khutbah pertama dan khutbah kedua itu sebenarnya satu, cuma dipisah dengan duduk sebentar. Atau sebenarnya dia adalah dua khutbah, masing-masing punya syarat. Apa masalahnya kalau satu khutbah dan dua khutbah, Pak? Kalau satu khutbah, persyaratan khutbah itu cukup cukup satu persyaratan saja. Sudah. Kalau dua khutbah, sebagaimana syarat di khutbah yang pertama, maka itu juga syarat di khutbah yang kedua. Kalau khutbah yang pertama harus baca alhamdulillah. Apalagi Pak? Sholawat. Kemudian apa lagi? Wasiat, takwa. Kemudian doa. Maka itu juga harus dilakukan di khutbah yang kedua. Kenapa? Karena namanya dua khutbah. Tapi kalau satu khutbah nggak perlu dua-duanya, satu di awal saja. Di awal saja. Itu dia. Makanya pendapat yang paling kuat, pendapat yang sahih dari pendapat ulama bahwasanya dia adalah khutbah bahwa dia adalah dua khutbah. Jadi disyaratkan kelengkapan syarat khutbah pada khutbah yang kedua sebagaimana pada khutbah yang pertama. Nah, rupanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meriwayatkan hadis ini mengingkari seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang khutbahnya itu duduk. Jadi dulu ada namanya, ada seorang keponakan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Keponakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini diangkat menjadi gubernur di Kufah. Kufah itu kalau sekarang Irak, ya, dia diangkat menjadi gubernur di sana. Dan semasa kepemimpinannya termasuk kepemimpinan yang kurang bagus, ya, keponakan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Lalu pada suatu ketika dia khutbah Jumat, Pak. Kalau dulu yang boleh khutbah itu khalifah ataupun gubernur, itu yang khutbah, ya, di masjid kerajaan lah, gitu ya. Nah, ketika khutbah dia duduk, Pak, itu. Nah, lalu sahabat ini menegur. Dia bilang, tidakkah kamu lihat orang ini, ya, melakukan suatu perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi seumur-umur beliau tidak pernah khutbahnya itu duduk. Selalu saja Nabi kalau khutbah itu dalam keadaan berdiri, maka ditegur oleh dia. Jadi, kenapa sih khutbah itu harus berdiri? Karena yang mau disampaikan ini adalah masalah penting. Karena yang mau disampaikan ini adalah masalah agama. Gitu. Ada seorang syekh namanya Syekh Atiyah, pada suatu ketika dia pergi ke Afrika. Lalu dia dosen di sana, Pak. Dia bertanya kepada mahasiswa yang ada di kampus itu, kemana si Fulan? Lalu ada satu orang berdiri, ya, mau menjelaskan. Lalu tanya, kenapa kamu berdiri, katanya. Ya, rasanya kurang pantas kalau saya menjelaskan tentang si Fulan ini dalam keadaan duduk, makanya saya berdiri, gitu. Jadi sudah menjadi fitrah manusia itu kalau mau menyampaikan perkara yang penting biasanya disampaikan dengan berdiri. Maka khutbah itu kan berisi tausiah, berisi mau'izah, berisi nasihat, berisi taklim tentang agama, maka seyogyanya harus disampaikan dalam keadaan berdiri. Itulah kenapa kalau khutbah itu dibuatkan mimbarnya. Mimbar kita ini, Pak, nggak ada apa-apanya. Mimbar di Mesir itu sampai ke setinggi itu, Pak. Itu ada 1, 2, 3 sampai 7 tangga ke atas gitu. Nah, itu tinggi banget gitu, kelihatan.
supaya kelihatan. Bahkan ada sebahagian mimbar itu di atas, Pak, itu ditaruh di atas, betul-betul di atas itu, sehingga semua orang bisa menyaksikan. Nah, itu. Nah, itu. Nabi pun ketika di Masjid Nabawi itu ada mimbarnya, itu ada mimbarnya. Ya. Jadi bahkan Nabi itu kalau berkhutbah itu memegang tongkat. Kadang-kadang beliau memegang pedang, ya itu. Nah, sebahagian masjid di kita pedangnya itu dibuat jadi pedang apa? Pedang terbuat dari kayu gitu. Kayak akhirnya kayak pedang mainan gitu ya. Padahal kalau zaman dulu pedangnya itu pedang benaran, Pak, itu ya. Pedang benaran itu. Nah, itu. Maka di sini dikatakan pamam ba'aka, siapa yang memberitahumu bahwa Nabi SAW khutbahnya itu duduk, maka dia telah keliru. Kenapa harus berdiri? Karena orang yang duduk tidak bisa memiliki semangat seperti orang yang sedang berdiri. Nah, seperti itulah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam hadis ini ada beberapa permasalahan. Pertama, riwayat hadis ini datang dari 3 orang sahabat. Yang pertama dari Jabir, riwayatnya seperti yang ada di papan di tampilan ini. Yang kedua, kalau dari Ibnu Umar ada juga riwayatnya. Kana Nabi sallam yakhtubu khutbataini yaqudu bainahuma. Nabi SAW khutbah 2 kali, ya, duduk di antara 2 khutbah itu. Nabi duduk di antara 2 khutbah itu. Kalau riwayat yang satu lagi adalah riwayatnya begini. Yakhtubu yaumal jum'ah thumma yajlis. Beliau khutbah pada hari Jumat, kemudian beliau berdiri. Khutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi. Sebagaimana yang kamu lakukan pada saat ini. Nah, kemudian yang banyak dibahas oleh para ulama, bagaimana pendapat ulama tentang 2 khutbah? Kalau Idul Fitri khutbahnya berapa? 1 kan? Itu. Walaupun sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i itu 2, Pak. Ya. Kalau masjid-masjid tradisional itu khutbahnya 2 gitu. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa khutbah Idul Fitri itu ataupun Idul Adha itu 1 kali saja. Makanya kadang-kadang khutbah itu nggak ada kursinya di belakang, Pak. Ya kan? Nggak ada kursinya, mau duduk pun susah kita gitu. Nah, kalau khutbah Jumat di mana-mana pasti ada kursi. Kenapa? Nah, jadi pendapat para ulama apakah 2 khutbah itu syarat untuk sahnya sholat? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la takunu jum'ah illa bi khutbah. Menurut sebagian ulama, sholat Jumat itu hanya sah kalau ada khutbahnya. Jadi kalau nggak ada khutbahnya, sholatnya nggak sah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, la tujzi'ul jum'ah bi aqalli min khutbataini qa'iman. Fa in khataba jalisan wa huwa yutiku lam yujirhu. Wa in alimu annahu yutiku lam tujizhum jum'ah. Menurut Imam Syafi'i, ya, tidak boleh sholat Jumat kalau khutbahnya kurang dari 2. Kalau 1 kali khutbah, berarti sholatnya enggak sah. Menurut madhab Syafi'i. Ya. Apabila imamnya sanggup untuk berdiri, tapi dia tidak berdiri, maka khutbah Jumatnya juga tidak sah. Menurut Imam Syafi'i. Melainkan apabila khotibnya itu tidak sanggup berdiri. Ya, sudah terlalu tua, maka terpaksa harus duduk. Kalau itu tidak apa-apa. Seperti yang terjadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya,
orang memakluminya karena memang beliau terlalu gemuk, ya, sehingga tidak sanggup untuk berdiri seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, nah, jadi jumhur ulama mengatakan bahwa berdiri itu hukumnya wajib, kecuali ada uzur. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan lain daripada pembahasan ini adalah tentang dalil bahwa khutbah itu harus berdiri, yaitu firman Allah, wa tarakuka qa'imah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Apabila mereka melihat barang dagangan datang dari negeri Syam, infaddu ilaiha, mereka pergi dari masjid dan meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Berarti khutbah itu berdiri. Tidak boleh khutbah itu dalam keadaan duduk. Tapi begitu pun jamaah sekalian, kalau ditanya apa hukumnya duduk di antara dua khutbah itu, apakah itu fardu ataukah sunnah? Menurut Maliki dan juga Hanafi, duduk di antara dua khutbah pada sholat Jumat hukumnya adalah sunnah. Sunnah, Pak. Ya, sunnah. Kalau andai kata dia tidak duduk di antara dua khutbah, maksudnya disambung terus khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, enggak ada duduknya, maka menurut mereka khutbahnya sah. Mazhab apa tadi? Maliki sama Hanafi. Tapi katanya faqad asaa, dia sudah melakukan perbuatan yang buruk. Sahnya sah, tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, kalau menurut mazhab Abu Hanifah katanya, seorang imam yang naik ke atas mimbar, dia nggak boleh duduk. Berdiri langsung khutbah. Kalau di kita di Indonesia mazhab Syafi'i, berdiri duduk dulu kan? Dia duduk dulu. Begitu naik ke atas mimbar langsung duduk. Duduk ngapain dia duduk? Nunggu adzan. Begitu adzan, begitu dia berdiri, assalamualaikum warahmatullah, baru nanti adzan dikumandangkan. Nah, seperti itu. Tapi menurut mazhab Syafi'i bahwa berdiri itu hukumnya adalah wajib. Nah, kira-kira ini duduk di antara dua khutbah itu berapa lama? 10 menit kah atau 5 menit? Kalau di sebahagian masjid kan Pak ada doa-doanya ya. Itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sampai ada doa-doanya lah itu. Kalau nggak salah di Istiqlal ada Pak ya? Bukan di Istiqlal. Di mana? Iya, masjid-masjid mazhab Syafi'i rata-rata ada gitu ya. Nah, itu. Memang katanya bahwa di antara makom doa yang mustajab itu adalah pada saat imam duduk di antara dua khutbah. Jadi menurut mereka daripada semua diam, lebih baik ada seorang yang mengomandoi untuk membacakan doa seperti itu. Jadi ada yang mengatakan lamanya itu seperti membaca suratul Ikhlas. Kalau baca suratul Ikhlas kira-kira berapa detik ya? Kita hitung Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya paling 5 detik ya. Nah, itu sekitar itulah. Ada juga yang mengatakan pendapat yang kedua, membaca 3 ayat. Itu ayat yang pertengahan lah gitu ya. Nah, itu.
Jangan terlalu panjang. Itu. Kalau ayatnya nanti surah Al-Baqarah ayat tentang hutang itu 1 halaman, Pak. Itu. Ya. Ada juga yang mengatakan yang penting duduknya udah benar. Ya cukuplah duduknya udah pas gitu. Nah, kemudian setelah itu langsung berdiri. Ada juga yang mengatakan seperti duduk di antara 2 sujud. Ya. Duduk di antara 2 sujud kan baca 7 doa ya. Rabbighfirli apa? Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Nah, seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kata Imam Nawawi, wa tajibu tuma'ninatu fihi. Wajib tuma'ninah. Jangan ya. Begitu ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kemudian duduk. Alhamdulillah, itu nggak boleh ya. Duduk dulu sebentar, tenang dulu ya. Cukup kalau ibarat sholat itu sekurang-kurangnya adalah tumak ninahnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada 8 syarat khutbah. Ini kan siapa saja kita mungkin bisa jadi khotib juga gitu ya. Siapa tahu di satu tempat itu khotibnya nggak datang. Terpaksa kita jadi khotib, ya kan? Maka ada 8 persyaratan jadi khotib itu. Kalau namanya syarat itu sebelum terjadinya khutbah itu 8 syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama adalah masuk waktu sholat zuhur. Itu yang pertama. Kalau sebelum masuk waktu sholat zuhur, nggak boleh khutbah. Yang kedua syaratnya harus sebelum sholat. Nggak boleh khutbah Jumat itu sesudah. Nggak boleh khutbah Jumat itu sesudah sholat. Kebalikan daripada sholat Idul Fitri, Idul Adha ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Adha khutbahnya setelah sholat. Jadi dulu khalifah katanya Muawiyah, khalifah di masa Muawiyah itu dia bikin khutbahnya sebelum sholat. Kenapa? Karena orang-orang biasanya nggak mau dengerin khutbah pejabat, Pak, kurang menarik gitu ya. Nah, daripada orang nggak mau dengar, ya dia bikin khutbahnya di awal, Pak. Kemudian setelah itu baru sholat. Nah, itu tidak boleh, itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Kemudian adalah yang ketiga, berdiri dan duduk di antara 2 khutbah. Nah, itu harus ada duduknya, harus ada berdirinya, dan harus ada duduknya. Kemudian taharatul hadas wan najis, harus suci dari najis. Nanti itu beda pendapat ulama. Kemudian wasitrul aurah, dan menutup aurat. Kemudian yang terakhir waraf'us saut bihaitsu yasma'uhu arba'una min ahlil kamal. Dan dia harus meninggikan suaranya sehingga didengar sekurang-kurangnya 40 orang yang baligh dan berakal. Ya, karena menurut sebagian ulama bahwa syarat Jumat itu hanya sah kalau sekurang-kurangnya ada 40 orang. Ada di antara ulama yang membantah persyaratan tadi. Menurut mereka untuk wudhu itu nggak wajib. Yang wajib wudhu itu sholat, Pak. Ya kan? Jadi kalau lagi khutbah tiba-tiba imamnya kentut, kedengaran sama jamaah, boleh nggak dilanjutkan khutbahnya, Pak? Hah? Iya, tiba-tiba enggak, itu kan masalah itu. Boleh jadi bisa saja terjadi kan? Itu bisa saja terjadi. Itu. Apakah boleh dilanjutkan khutbahnya? Apakah boleh dilanjutkan? Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya. Tapi menurut sebahagian ulama bahwa toharoh dalam khutbah Jumat itu tidak wajib. Toharoh yang wajib itu adalah pada waktu sholat. Nah, kemudian yang kedua itu tadi masuknya waktu, ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa
syarat khutbah itu harus berbahasa Arab. Makanya ada sebagian masjid di Indonesia, ya, khutbahnya dari awal sampai akhir bahasa Arab. Yang khutbah nggak paham, yang dengar juga nggak mengerti. Ah, udahlah kejadian itu. Dan ternyata Bapak dan Ibu, la yustaratu an yatawallal khitabah man yatawallal imamah. Tidak ada persyaratan yang khutbah harus jadi imam. Ya. Tapi katanya wasunnah an yatawallas shalah man yatawallal khutbah. Tapi sunnahnya siapa yang khutbah dialah yang imam. Itu hukum dasarnya itu, Pak. Karena itu ada perdebatan di masyarakat gitu kan. Mungkin ada imam tetap di suatu masjid, ya kan? Tapi kalau menurut sunnahnya, hukum asalnya, siapa yang khutbah dialah yang imam. Tapi kalaupun umpamanya yang khutbah tidak bersedia menjadi imam, mungkin suaranya ataupun bacaannya, maka tidak mengapa kalau diserahkan kepada orang yang lebih bagus bacaannya. Nah, kalau itu tadi persyaratan. Kalau rukun khutbah itu ada, kalau persyaratan khutbah berapa tadi, Pak? 8. Kalau rukun khutbah, nah rukun khutbah itu di dalam khutbah itu sendiri. Yang pertama katanya adalah yang pertama mengucapkan alhamdulillah, harus ada. Pernah nggak lihat khutbah? Saudara-saudara langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, ada? Nggak ada, Pak. Pasti setiap khutbah itu bilang apa? Alhamdulillah. Innal hamda lillah, ataupun nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah. Harus ada memuji Allah dulu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga adalah usikum bitaqwallahi wa ta'atihi. Yang keempat, harus ada baca Quran. Harus ada Quran yang dibaca walaupun hanya 1 ayat. Yang kelima, doa. Jadi gimana, Pak? Udah siap jadi khotib ini? Ada yang siap jadi khotib? Latihan dulu. Pertama, alhamdulillah. 1. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. 2. Ya, saya berpesan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Sudah berapa? 3. Ya. Terus yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berapa dah? 4. Baru Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah. Udah. Duduk. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, alhamdulillah. Baru wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru saya berpesan, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian apa? Alif la yasin wal Qur'anil Karim wal Qur'anil Hakim. Udah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai khutbahnya. Simple. Berapa lama, Pak, khutbah itu? Pendek. Jadi jangan takut kalau mau jadi khutbah, ya, jadi khotib. Yang penting apa? Rukunnya terpenuhi. Jadi beda, kalau pidato siapa saja bisa, Pak RT juga biasa ya. Tapi kalau khutbah itu ada syaratnya. Yang pertama tadi apa? Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, nasihat takwa. Yang keempat, baca Quran. Baca Quran apa saja? Yasin, udah, gitu aja juga bisa. Ya, itu. Yang kelima, doa.
Jadi masalah bacaan, apakah wajib baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ah, itu apanya itu? Aksesoris saja Pak itu ya. Tambahan-tambahan ya. Tambahan-tambahan itu. Baru nanti ada lagi doa kepada itu. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Kira-kira Rasulullah baca itu enggak waktu khutbah? Belum ada khalifah, Pak. Di masa Rasulullah enggak baca itu Rasulullah. Kira-kira Abu Bakar waktu khutbah baca itu enggak? Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Allah diusir itu kalau gitu. Tapi kita lihat hampir setiap khatib membaca itu. Kenapa? Ternyata ada sejarahnya, Pak. Jadi di Indonesia khususnya, kalau itu dulu di Mesir asal usulnya itu di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Mesir itu dulu kekhilafahannya adalah khilafah Fatimiyah. Fatimiyah itu orang-orang Syiah, Pak. Jadi orang-orang Syiah ini kalau khutbah itu memuji imam-imam mereka, menyebutkan nama-nama imam mereka. Itu. Di setiap khutbah dan doa kepada imam mereka. Nah, setelah Fatimiyah ini runtuh dan kembali ke tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah pada saat itu, maka Salahuddin Al-Ayyubi ini ya mengganti, bukan menghilangkan, dia ganti dengan yang sesuai. Dia mau membentengi umat daripada akidah Syiah ini. Itu. Dia mau membentengi umat daripada akidah Syiah. Jadi seperti itu juga di Indonesia. Katanya di antara Wali Songo itu dulu ada penumpang gelap. Jadi ada penumpang gelap yang dia mau berdakwah juga di Indonesia, tapi yang diajarkannya itu adalah Syiah, Pak. Itu. Yang diajarkannya adalah Syiah dan dia dapat pengikut juga. Nah, itu. Maka kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, di kerajaan-kerajaan Melayu, ya, ingin membentengi umat dari akidah Syiah ini, sehingga dibacakanlah ini doa kepada Khulafaur Rasyidin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Ya, kenapa? Karena yang datang penumpang gelap ini memang membenci sahabat Nabi. Bahkan katanya di antaranya ada yang punya anjing 2. Satu nama anjing itu dibuatnya Abu Bakar, satu Umar. Saking bencinya itu kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau mereka sholat di masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti keringatan itu, pasti gelisah dia. Karena mendengar apa? Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa li sahabati ajmain wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Jadi itu berkepanjangan sampai hari ini. Itulah asal usulnya. Kenapa sebutan Khulafaur Rasyidin itu selalu ada di dalam khutbah. Ya. Sebab kalau kita pelajari nanti, kita dalami lagi, Rasulullah pasti dalam khutbah tidak baca itu. Ya kan? Kenapa? Karena belum ada Khulafaur Rasyidin. Nah, itu. Ya. Sama juga dengan tarawih. Ya, tarawih itu kenapa pada rakaat yang pertama Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu tujuannya kata sejarah itu adalah untuk membentengi umat daripada akidah Syiah yang sesat dan menyesatkan. Karena Syiah ini membenci sahabat, Pak. Jadi mereka tidak mau menerima hadis kecuali dari a'immahnya mereka. Jadi salah satu bid'ah terbesar
bid'ah terbesar dalam akidah sepanjang masa adalah bid'ah yang dibawakan oleh Syiah ini. Ya. Mereka bahkan menafsirkan Al-Quran itu dengan tafsir yang aneh-aneh. Yang penting sesuai dengan madhab mereka. Jadi padahal Quran itu hanya boleh ditafsirkan berdasarkan bahasa Arab. Nah itu. Ya Pak. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Iya sama. Sama. Asal usulnya seperti itulah kejadiannya untuk membentengi umat Islam dari penyimpangan yang ada pada saat itu. Syiah itu bahkan pernah berkuasa Pak di Mesir. Itu Al-Azhar itu adalah tadinya adalah mazhab Syiah. Tapi berubah total 180 derajat setelah Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa. Makanya kenapa Masjid Al-Azhar itu, Fatimatul Zahra itu diambil dari situ namanya. Iya. Apanya? Katanya Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Ya. Makanya ada gerakan tasawuf itu yang reinkarnasi. Nah, salah satu yang membawa ajaran itu katanya. Iya. 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 Iya, tapi kan itu kemarin udah kita lihat bahwa ulama 4 madhab itu dalam memahami hadis itu berbeda pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur. Kalau nggak salah itu hanya madhab Hambali. Itu pun di dalam kertas Pak. Itu pun di atas kertas maksudnya di dalam buku-buku. Tapi dalam kenyataannya di mana ada kita lihat di atas dunia di atas muka bumi ini sholat zuhur sebelum waktu sholat Jumat sebelum zuhur. Pernah lihat Pak? Nggak ada. Nah, itu. Jadi madhab itu memang ada di buku, tapi dalam pengamalannya tidak ada. Hatta di kalangan mazhab Hanabilah itu tidak diamalkan mereka gitu. Walaupun ada itu salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ya. Bukan hanya jam 11, bahkan menurut sebahagian adalah waktunya sama dengan waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha awalnya. Kalau akhirnya beda, pasti beda. Kenapa? Karena akhir Idul Adha dan Idul Fitri itu zuhur kan? Matahari tergelincir. Ya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha jam 10 sah nggak Pak? Hah? Sah, nggak ada masalah itu. Ya. Jam 11 sah. Yang nggak sah apa? Setelah zuhur. Cuma masalahnya nanti terlambat motong kambingnya gitu. Orang udah nggak sabar kan gitu. Makanya dipercepat. Maka di sini laisa minas sunnah dzikrul khulafa wala salatin fi khutbal jum'ah wala du'a alladhi yusbihu du'al qunut. Tidaklah merupakan sunnah menyebutkan khulafaur rasyidin dalam khutbah Jumat.
Jadi wardallahumma an sadatina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, itu enggak sunnah, Pak. Ya. Enggak sunnah, tapi ibarat kata orang para khutbah ini sudah latah gitu. Sudah latah. Maksudnya latah itu gimana? Itu udah terbawa-bawa dari awal-awal dulu, susah merubah. Susah untuk berubah itu. Nah, itu. Sebab alasan mereka, kalaupun kita baca itu enggak ada yang salah. Bukanlah perbuatan yang haram mendoakan khulafaur rasyidin seperti itu. Tapi kalau orang yang betul-betul mau mengamalkan sunnah itu tidak ada. Jadi coba nanti lihat di mana masjid yang tidak ada, yang tidak menyebutkan apa khulafaur rasyidin itu, yaitu wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bahkan tidak juga mendoakan salatin. Kan kita mendoakan para sultan. Kalau di Masjid Saudi itu seorang khatib harus mendoakan raja. Kalau nggak mendoakan raja nanti dia dicurigai anti pemerintahan. Nah, itu. Makanya Allahumma waffiq wulata umurina. Ya Allah, bimbinglah pemimpin kami. Nah, di Indonesia tradisi itu malah nggak ada. Itu hampir tidak ada. Nggak tahu lah kalau di Masjid Istiqlal ya. Apakah Masjid Istiqlal itu mendoakan presiden? Gitu ya. Allahumma waffiq wulata umurina. Kalau di sana disebutkan Allahumma waffiq malikina. Gitu. Raja kami kepada kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi alasannya kenapa tidak ada? Lam yakun dzalika min sya'ni salaf fi khutabihim wa la dzakarahu ahadun minal ulama'il mu'tabarin fi ajza'il khutbah. Ya. Karena para salafun salih tidak menyebut khulafaur rasyidin itu dalam khutbah mereka. Dan juga tidak disebutkan oleh ulama-ulama yang mu'tabar bahwa itu bagian daripada khutbah. Itu datangnya belakangan. Maka saya bilang tadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu Pak yang mengusir pasukan salib. Pasukan salibis dari Palestina. Dari Palestina. Yang berhasil memerdekakan Palestina itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Wa qad su'ila an du'a'il khatib lil khulafa'il mutaqaddimin fa qala huwa bid'ah wa la yanbaghi al-'amalu bihi wa ahsanuhu an yad'u lil muslimina ammah. Dan ditanya seorang ulama mendoakan khulafaur rasyidin, kata beliau itu adalah bid'ah dan tidak layak diamalkan, dan yang terbaik adalah mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, seperti itu. Ini sekadar pengetahuan kita. Ya, artinya ini pun, Mbak, masalah ini bukan masalah sah atau tidak sahnya khutbah. Jadi jangan dibesar-besarkan, gitu ya. Jangan dibesar-besarkan. Karena masalahnya bukan masalah sah atau tidak sah. Masalahnya afdal dan lebih afdal. Masih banyak kerjaan kita yang lebih besar lagi daripada hanya membahas afdal dan lebih afdal. Gitu. Jangan pula nanti ada khutbah, wah antum ustadz bid'ah katanya ya. Itu. Jadi tidak sampailah ke sana hukumnya. Ala anna du'a lil khulafa'i fil khutbah bid'atun ghairu mahbubah, kata Izzuddin bin Abdussalam, bahwa doa kepada khulafaur rasyidin pada khutbah adalah bid'ah ghairu mahbubah. Bid'ah yang tidak disukai menurut sebahagian ulama.
Bahkan ini diingatkan lagi. Tidaklah termasuk sunnah membacakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nanti kalau mau khutbah yang pas itu begitu saja. Kalau enggak, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya berpesan supaya kita semua bertakwa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Udah duduk. Baru alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja khutbah itu. Pokoknya nggak usah terlalu kaku lah gitu ya. Nggak usah terlalu kaku. Gitu. Nanti takut jadi fitnah gitu ya. Oh, ini apa-apaan ini bid'ah ini kata orang ya. Oh, itu pasti akan ini. Pak, gimana kita coba nanti khutbahnya gitu Pak. Di Masjid Mujahidin siap nggak? Itu. Maksudnya itu kalau andai kata dalam keadaan darurat khatibnya nggak datang bisa siapa saja bisa. Yang penting bukan isi khutbahnya, yang penting adalah rukun dan syaratnya. Sudah masuk waktu belum Pak ya? Sudah ya? Iya, wallahu alam. Apa ada pertanyaan lagi? Iya. Oh enggak ada persyaratan. Enggak termasuk syarat. Jadi begini, nanti kalau orang yang datangnya setelah khatibnya selesai khutbah, bagaimana? Salatnya sah juga. Bahkan man adraka raka'atan faqad adrakal jum'ah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat saja sudah dapat Jumat. Dia cuma nambah satu rakaat lagi. Berarti kan mendengarkan khutbah itu tidak termasuk rukun sholat. Artinya seandainya pun orang tidak mendengarkan khutbah, maka sholatnya tetap sah. Cuma tidak sempurna. Masalahnya hanya di kesempurnaan, bukan di masalah sah atau tidak. Masalahnya sempurna atau tidak sempurna. Itu. Pastilah orang yang beriman itu mencari yang terbaik dalam ibadahnya. Itu saja. Iya, silakan Pak. Iya, boleh Pak. Iya. 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 Iya, dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang mau berkurban fala ya'khudh min sya'rihi wala min azafirihi. Maka dia jangan mengambil rambutnya dan kukunya. Iya, yang disebut situ rambut dan kuku. Rambut dan kuku, Pak. Artinya kita udah sebatas itu saja. Teks hadis itu aja yang kita ikuti. Tekstual daripada hadis itu. Jadi memang menurut jumhur ulama, bagi orang yang mau berkurban, disunnahkan idza ra'aitum hilala dzulhijjah, itu hadisnya. Apabila kamu telah melihat hilal bulan Dzulhijjah. Hilal bulan kalau nggak salah besok ya. Sekarang sedang berjalan tidak isbat. Jadi kalau mau berkurban mulai malam ini. Kalau umpamanya besok udah 1 Dzulhijjah, mulai malam ini potong dulu kukunya, cukur dulu bulu-bulunya kalau mau dicukur. Setelah itu tidak motong kuku, tidak mencukur bulu, dan juga tidak mencabut bulu sampai dia nanti
menyembelih kurbannya. Tapi bukan untuk satu rumah, cuma kepala keluarganya saja yang mau berkurban. Itu saja yang disunnahkan. Ya, itu. Ya. Nah, apanya istilahnya hari apanya tahallulnya kurban, motong kurban itu udah tahallul begitu. Ya, seolah dia menyerupai orang yang sedang haji lah. Yang sedang haji kan nggak boleh motong kuku, nggak boleh mencabut bulu dan nggak boleh mencukur seperti itu. Kalau gigi nggak termasuk, Pak. Ya. Maksudnya kalau ke gigi itu kayak dikembangkan lagi hadis itu. Jadi sebenarnya nggak perlu dikembangkan. Apa yang disebutkan dalam hadis itu cukup segitu saja. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.